Ini kita berada di daerah Bayat, Ustadz, dan di tempat ini kita mau memulai sebuah peperangan. Ya. Wah, apa ini kok sangar nih perang. Serem. Jadi, ya, perang kita tentunya hari ini berbeda dengan perang di masa lalu, Ustadz ya. Hari ini yang kita perangi adalah pemurtatan. Oh. Nah, Yang waktu itu Pak Yu cerita. oh iya, terkait betul Ustadz ya. bimbel itu bukan? Ya, jadi di 1 kilo dari daerah sini itu ada pemurtatan yang dengan berkedok bimbingan belajar. Nah, tentunya ketika mereka nanti ditanya, apa benar kami mau memurtadkan? Pasti bilangnya tidak. Tapi dengan segala kegiatan yang diadakan dalam bentuk bimbingan belajar dan di dalamnya mengajarkan nilai-nilai ajaran-ajaran kekristenan yang terselubung, itulah saya pastikan bahwa itu memang bertujuan untuk memurtadkan anak-anak. Apalagi Pak Yu yang membuat ya? Iya, jadi ini Qadarullah hari ini saya sebenarnya sudah dapat tempat di agak desa yang agak masuk. Namun Qadarullah ini bertemu dengan seorang sahabat muslim yang menyediakan tempatnya untuk sementara waktu dipinjamkan sebelum kami bisa memiliki tempat sendiri. Oh, Masya Allah. Ya, jadi bimbingan belajar yang kami adakan di sini itu yang jelas adalah ingin bahwa anak-anak yang di 1 kilo di sana yang Islam, anak-anak yang Islam yang 95% itu Islam, kami akan minta dengan baik-baik untuk kami pindah di tempat ini. Berarti ini baru mau mulai? Ya, ini kami detik-detik hari ini kami akan memulai. Tentunya kenapa kok tidak dimulai dari dulu-dulu, karena memang saya sebagai seorang mu'alaf dan tentunya dengan keterbatasan di banyak hal, saya yang ingin supaya anak-anak ini tidak dimurtadkan oleh teman-teman saya yang lama, apa yang ada kami lakukan. Dengan kalau boleh tahu Pak Yu, ini di daerah mana tepatnya? Kemudian bagaimana sih resiko kalau kita bahayanya ketika kita nggak membuat impactnya, dampaknya kalau kita nggak membuat bimbel yang serupa? Ya, yang jelas ada 135 anak Muslim yang ada di bimbingan belajar. Muslim semua? Ya, betul. Oh, Masya Allah. Ya, yang 15 itu dari agama sebelah, Ustadz ya. Ya, nanti berarti total 135 tambah 15, 150 anak? Betul, Ustadz, betul. Di satu titik? Ya, betul. Boleh nggak disebutkan lokasinya? Jadi lokasinya ada di daerah satu desa. Ini kan kecamatan Bayat ya. Oh, Bayat. Nah, kemudian ada dibagi beberapa desa. Nah, itu ada di salah satu desa di sini. Yang 1 kilo yang tadi Pak sebutkan. Sekitar 1 kilo di sini. Nah, nanti tempat inilah untuk menampung anak-anak kita dengan bimbingan belajar gratis yang Islami, Ustaz. Tidak hanya bimbingan belajar gratis, tapi ada tahfidz Quran dan juga Islamic character building. Oh, Masya Allah, ya. Jadi tempat ini kami siapkan. Ini memang sepertinya aula, tapi dengan tempat inilah kita mau mulai melawan orang-orang yang melakukan pemurtatan terhadap anak-anak yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang satu-satunya harus disembah, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mereka sudah mengenal baik, namun hanya dengan bimbingan belajar mereka bisa murtad. Nah, bimbingan belajar yang akan kita buat ini akan mengajak mereka semuanya yang Islam di sini, terserah yang dari agama lain, mereka tetap berjalan. Jadi Islam itu adalah agama yang rahmatil alamin. Pak Yu sudah kenal rahmatil alamin. Jadi kita mau bimbingan belajar mereka monggo tetap berjalan. Tapi tolong yang anak-anak yang Muslim yang sudah berislam, biar kami yang merawatnya. Karena bimbingan belajar di tempat ini memang mengajarkan hal-hal yang
ada kaitannya dengan iman mereka. Artinya kami tidak melanggar ranah-ranah di agama lain, ya, dan kami tidak mau membuat keributan pula sehingga insya Allah kita akan dengan baik-baik untuk memindahkan ada di tempat ini. Oke, berarti Ya. teknisnya nanti anak-anak ini akan dijemput. Ya, Penjemputannya gimana? ya, ya. Masya Allah Ustadz. Jadi Qadarullah itu kemarin ada salah satu keluarga di daerah Bantul. Mereka itu mewakafkan sebuah mobil Masya Allah, yang bisa kita pakai, ya, bisa kita pakai dari keluarga Bapak Soehartono itu. Mereka bikin yayasan dan kemudian mewakafkan mobilnya Masya Allah. untuk dipakai menjemputi anak-anak yang ada di daerah, ada yang di desa sebelah sana. Masya Allah. Ya, jadi Berarti teknisnya antar jemput ya nanti. Ya, Pak Yu sendiri yang akan jemput. ya, insya Allah Ustadz ya. Masya Allah. Nanti ada beberapa. Fighter ini pemirsa ya. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Semuanya Pak Yu sendiri. Berarti timnya bagaimana? Pengajarnya juga? Oh iya. Kaitannya dengan pengajar? Ya. Jadi pengajar yang pertama pasti tahfidz Quran ini harus bersertifikasi Ustadz. Ya, kita harus ketika kita melakukan sesuatu tentunya harus ada pertanggungjawaban. Terutama ketika kita mengadakan pendidikan yang bersifat ada standarnya, kita ikuti itu Ustadz. Ya, kebetulan ada beberapa komunitas yang mendukung kita untuk mengirim ustadzah dan ustadznya untuk ikut mengajar tahfidz Quran di Masya tempat Allah. ini. Berarti ini langkah sinergi ya? Betul. Kalau boleh tahu Ya. Pak Yu ini sekarang kegiatan harian selain ini apa ini? Ya, jadi ada banyak orang bertanya kegiatan saya apa hari ini. Menghilang selama satu bulanan ya? Ya, saya ini terbiasa terbiasa menjadi tentara. Ya, kalau dulu tentaranya Tuhan. Bukan tenang-tenang tapi rakus ya? Tentara. Sekarang tetap jadi tentaranya, hanya sekarang tentaranya Allah. Ya, hari ini Soldier of kalau Allah. ada orang tanya, saya tidak ada pekerjaan. Pekerjaan saya adalah dakwah. Masya Pekerjaan saya adalah membuat orang untuk tetap mempercayai bahwa Allah satu-satunya harus disembah. Itu saja. Ya, segala aspek kehidupan yang saya lakukan hanya untuk itu. Dan kemudian tempat ini kita akan memulai, kita bagi 3 kelas. Di sini nanti ada 3 kelas dengan jam yang berbeda, dari mulai baca tulis untuk TK dan SD, untuk tematik dan juga mata pelajaran juga sampai 3 SMP Ustadz. Oh, jadi SD, SMP, SMA enggak ya? Iya, kami berpandangan kalau SMA itu sudah mungkin mereka bisa sudah bisa kuat lah ya, punya keyakinan yang Ustadz, kuat ya. Jadi ini karena menangkal pemurtatan yang mereka juga buat yang sama sampai hanya di kelas 3 SMP. Oke. Iya. Kalau boleh tahu Pak Yu, ini gimana sejarahnya kok bisa dapat tempat seluas ini seperti hall ya? Di tempat yang tadi saya lihat kelok-kelok kampung masuk naik turun bukit ya. Luar biasa kok bisa sampai sini itu gimana ceritanya? Jadi pemurtatan itu selalu ada di tempat-tempat yang kehidupannya ekonominya tingkat ekonominya rendah. Oh, Masya Allah. Ya, Dan jadi- itu yang menjadi sasaran ya? Betul, ya. Jadi makanya saya sering bilang orang Islam harus sehat, orang Islam itu harus Cerdas. bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa bersedekah, Oh, Masya Allah. ya, dan juga punya pendidikan yang baik. Tinggi, ya. Karena kalau tidak begitu, kita bisa menjual iman kita hanya untuk hal-hal yang sepele sebenarnya. Masya Allah. Ya, seperti ini banyak orang ngomong bimbel itu kan hal yang sepele. Tapi toh hal yang sepele itu bisa dipakai oleh musuh-musuh Allah untuk menjadikan orang-orang yang sudah mengenal Allah ini menjadi pengikut mereka. Padahal sepele kan, hanya cuma bimbel. Tapi coba, Ini senjatanya ya? ya, kalau 150 ini tidak ada yang ngurusin, coba 150 itu baru anaknya, belum orang tuanya, keluarganya. Nah, kita sering melupakan itu. Anaknya dikali 3 ayah ibunya berarti kan? Betul, ya. 450. Sedangkan di Klaten ini ada berapa titik, Pak Yu? Ya, di Klaten ini ada 3 titik ya. Ya, 3 titik? sampai ke perbatasan Wonogiri ada 5 titik. Ya. Lah, wala. Ya. 5 titik berarti Bisa dikalikan. 450. Wah, ini Ya. efektif sekali ya ternyata. Ya, ya. Dan itu program itu sudah berjalan seberapa tahun? Itu Kalau sudah lebih dari 10 tahun Ustaz. Masya Di seluruh Allah, Indonesia. Masya Allah, tahun ya? Ya, di seluruh Indonesia. Lah. Jadi Kalau boleh tahu menurut Pak Yu nih, sepengetahuan Pak Yu di seluruh Indonesia orang-orang yang seperti Pak Yu dan mendirikan lembaga bimbingan belajar ini sudah seperti apa, sejauh mana, dan mungkin berapa jumlahnya? Ada nggak datanya?
Dan dari yayasan mana coba? Iya. Kok bisa ini mereka gratis? ini dari yayasan dari Australia. Namanya saja bimbingan belajar gratis. Ya tentunya kalau gratis, motivasinya apa gratis? Ya kan? Nah, kemudian kalau gratis, yang mendanai siapa? Nah, ini adalah ada satu lembaga dari luar negeri, ya, itu bernama CBN. Mana itu? Ya, Dari Australia, Australia. ya. Jadi mereka membuat bimbingan belajar gratis itu memang dengan sebuah tujuan. Walaupun ketika kita tanya nanti mereka bisa berkilah, tapi toh dengan nama Allah, ya, yang jelas gerakan pemurtatan ini harus dilawan, ya. Suka atau tidak suka, ini sesuatu yang memang harus kita selesaikan sebagai umat Islam. Karena begini Ustadz, meskipun nanti mereka berkilah, pada kenyataannya toh ada banyak orang-orang yang sudah Islam, anak-anak yang Islam hari ini berpindah agama ke agama sebelah karena ada bimbingan belajar ini. Dan itu sudah terbukti efektif ya Pak Yu? Sudah terbukti. Setahu Pak Yu, selama Pak Yu mengenangani itu mendirikan, sudah berapa jiwa yang masuk pindah agama? Saya tidak tahu pasti, tetapi puluhan ya Ustadz ya. Dan itu pilot project yang mengalami Pak Yu, atau Pak Yu hanya meneruskan saja? Ya, jadi itu saya hanya meneruskan karena ini sudah lama. 10 tahun berarti ya? Sudah lama, organisasi ini sudah lama dan ada di banyak tempat. Nah, jadi memang langkah kita hari ini sebagai orang-orang yang ingin bahwa anak-anak ini tetap memiliki adab, akidah dan syariat Islam tetap ada di dalam hidup mereka, ya kita akan melakukan hal yang sama di tempat ini. Nah kebetulan qadarullah tempat ini sang pemilik ini juga memberikan kita keleluasaan. Selain hall yang bekas gudang yang besar ini, kita juga ada tempat kantor. Masya Allah. Kemudian kita juga diperbolehkan untuk toko yang di depan itu dijadikan amal usaha untuk membiayai bimbingan belajar yang gratis ini, Ustaz. Jadi kalau mereka dengan dukungan dana dari luar negeri, insya Allah kita dukungan dana dari Allah, Ustaz. Ya. Saya dari Allah itu berarti kan memang umat ini diminta untuk ayo peduli gitulah ya. Islam memanggil. Islam is calling, calling you, memanggil semua kita untuk peduli. Ini ya kantornya ya, yuk kita lihat coba teman-teman. Ini bisa dibuat kantor. Ya, Masya Allah. Ada lampunya? Baru kami akan bersihkan, Ustadz. Ada lampunya nggak, Pak? Ya. Oh ada. Sebentar, mana ya lampunya? Ya, kelihatannya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tuh. Oke. Iya, bisa kok ya. Ustadz, ini kantornya dan itu nanti tempat bimbingan belajar dibagi 3 kelas. Ini ada toilet, juga toilet bersih, tempatnya luas sekali, ya. Dan ini qadarullah ini ada ruko, Ustadz. Toko, maaf. Ini sang pemilik memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola toko ini. Kita membuat amal usaha untuk membiayai bimbingan belajar ini, Ustaz. Ya, nanti kita akan melakukan amal usaha, berjualan dan juga melakukan dakwah lewat bimbingan belajar itu. Jadi kita semuanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ini semuanya yang terbaik. Allah gitu ya. Mudah sekali untuk Pak Yu ini mendapatkan akses. Ini gimana ceritanya, Pak Yu? Komunitas apa yang membackup ini, Pak Yu? Ini yayasan atau komunitas apa yang kemudian mendasari Pak Yu akhirnya berani membuat ini? Jadi ini Ustadz ya. Kami ini seperti puzzle, Ustadz. Banyak orang bertanya, kenapa kok bisa saya melakukan hal-hal ini, kok bisa sekarang begini melakukan ini dan itu. Sejak saya mu'alaf,
pada waktu itu saya tidak memiliki apa-apa, uang sepeser pun. Ada orang Islam yang tidak mengenal saya pun memberi saya makan, Ustaz. Masya Allah. Walaupun saya tidak bercerita soal saya ini mu'alaf. Artinya mereka memberikan makan saya, itu tulus, tidak ada tendensi. Kemudian ada orang yang tidak saya kenal juga memberikan sepeda motor yang bisa saya buat untuk melanjutkan dakwah ini. Operasional. Ya, semuanya sudah diatur Allah. Artinya, dan sampai hari ini juga saya melakukan ini tidak pernah men-share ke siapapun, tapi gerak gitu aja. Iya. Bismillah. Seperti ini, seperti kayak mengalir Air itu mengalir. saja ya. Dan Allah tunjukkan, karena ini kan pekerjaannya Allah, Ustaz. Ini kalau boleh tahu nih, tempat ini awalnya apa namanya disewakan atau memang nganggur cukup lama kok? Ini saya lihat ada rumah Quran Insan Karim dan punya siapa ini? Oh iya, ini dulu adalah rumah tahfidz ya seperti itu. Namun pengelola yang dahulu ini kelihatannya sudah menghentikan kegiatannya. Masya Allah. Nah, oleh salah satu kenalan kami, Pak Amir ini memberikan informasi dan kami sudah rembukan dan boleh dipakai selama kami belum punya tempat bimbingan belajar yang permanen. So, berarti yang pemiliknya namanya Pak Amir ya? Yang pemiliknya itu Pak Pur ya. Pak Amir ini kebetulan adalah tetangga dekat. Oh, Masya Allah. Pak Amir ini juga aktif di dalam komunitas-komunitas keagamaan, Ustaz. Ya, saya kenal dengan beliau baik dan ini saya lihat Pak Amir ini juga punya visi yang sama untuk meluaskan meluaskan dakwah dan mengizinkan dan memberikan kemudahan di tempat. Oke. Jadi gini Pak Yo, kami dari tim Ngaji Cerdas, jadi kami ingin juga kontribusi nih bersama teman-teman pemirsa di channel kami. Ya. Apa yang mungkin bisa Pak Yo sampaikan untuk para pemirsa ya Ngaji Cerdas channel, dan apa yang kemudian kontribusi apa yang bisa mereka ikuti dan kemana penyalurannya? Oh baik gitu. Ya. Kami hari ini membutuhkan yang urgent itu adalah tikar, Ustadz. Ya, karena tadi seperti dilihat tempatnya memang belum memakai keramik ya. Mungkin juga selain tikar apa saya lihat agak pengap ya. Ya. Mungkin kipas angin ada atau tikar, kemudian kipas angin dan meja belajar yang kecil itu, dan kemudian kita butuh TV LED karena ada beberapa orang yang dari luar kota ingin ambil bagian untuk mengajar bahasa Inggris, matematika. Mereka menyarankan hubungannya untuk dengan LED. Iya, mereka akan mengajar lewat jarak jauh. Masya Allah, ya, teleconference ya, Masya Allah. Akan Zoom meeting gitu ya? Ya, Zoom meeting gitu ya. Jadi kami akan memulai dengan hal-hal yang kami punya dulu. Jadi di minggu depan insya Allah kita akan memulai dengan anak-anak yang ada yang sudah mendaftar sekitar 25, dan dengan peralatan yang ada dulu kita akan berjalan. 25 ya. Itu apakah dari bimbel itu atau dari tempat lain sekitar ya. ini? Jadi begitu ini kami memberikan rencana ini ada di tempat yang di daerah desa sebelah itu, mereka menyatakan diri akan mengirim anak-anaknya untuk belajar di sini. Masya Allah ya. Ya. Berarti di luar dari yang 150 tadi, ya. 150 tadi akan dimulai setelah kita mulai gitu. Iya, yang 135 ya. Kita akan mulai setelah kita mengambil mobil dari Bantul ini, yang kebetulan mobil ini memang harus disiapkan sedemikian rupa, diservis supaya nanti tidak ada kendala di tengah jalan. Ya. Berarti apa yang mungkin pemirsa bisa lakukan ini? Dikirim ke yayasan mana atau seperti apa teknisnya? Oh, baik. Jadi yang saya minta itu yang pertama itu adalah doa, Ustaz. Ya. Ya, saya yakin utama ya, itu ya. dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah melakukan hal yang sama dengan raksasa-raksasa itu yang punya dana unlimited itu, kita akan lakukan dengan caranya Allah, Ustaz ya. Kita nanti memang membutuhkan peralatan-peralatan tadi, sarana ya. Nanti bisa kalau yang ingin berdonasi bisa disalurkan lewat rekening di Yayasan Mubasyiron Sinergi Nusantara. Ya, insya Allah nanti kita tampilkan di bawah ini pemirsa ya. Ya. Dan insya Allah
apa yang pemirsa nanti berikan itu akan sangat bermanfaat untuk kelangsungan dakwah di daerah pinggiran seperti ini, dan insya Allah itu akan membentengi akidah umat. Karena hari ini umat membutuhkan saluran, membutuhkan informasi bahwa ternyata di daerah pedalaman seperti ini sangat efektif ya untuk pemurtatan dilakukan. Ya. Jadi pemurtatan akan terjadi di daerah yang pertama pendidikannya rendah. Pasti itu ya. Ya, kemudian kesehatan yang buruk. Ya, kalau orang sakit penyakitan itu nanti bisa murtad ya. Dan biasanya di pasca bencana alam ya. Betul, ya di sana, dan kemudian pasti di hal-hal yang bersifat kekurangan. Misal kalau di daerah Bayat nanti naik ke atas sedikit Gunung Kidul itu kekurangan air ya. Di jadi mereka melakukan gerakan airisasi gitu ya. Ya, namanya itu gerakan kasih ya. Kita mengasihi orang ya. Tetapi ini sebagai informasi bahwa kita umat Islam harus waspada. Benar sekali. Harus waspada. Luar biasa Pak Yu, insya Allah kita akan support apa yang bisa kita support dari tim Mengaji Cerdas. Ya, insya Allah nanti juga pemirsa bisa berdonasi di rekening yang telah Pak Yu tadi sebutkan di Yayasan Mubasyiron Sinergi Nusantara. Oke, Mubasyiron Sinergi Nusantara, dan insya Allah tim Ngaji Cerdas akan selalu mengikuti kegiatan Pak Yu. Nanti boleh diizinkan Pak Yu ya? Diizinkan ya. Progress by progress, kemudian nanti apa langkah selanjutnya yang ingin Pak Yu lakukan, karena sesungguhnya ini menarik sekali apa yang Pak Yu lakukan ini. Kami menjadi malu lah sebagai orang Muslim yang mungkin sudah lama Muslim sejak lahir gitu kan. Kita ini kan belum banyak yang kita lakukan untuk Islam, sedangkan Pak Yu yang baru masuk Islam dalam tanda kutip ya. Orang yang baru saja masuk Islam ini kan mendapatkan hidayah itu kan seperti dihapuskan dosa-dosanya masa lalu. Amin. Walaupun menurut informasi nih Pak Yu sudah memurtadkan banyak umat Islam ya, 300-an lebih bahkan. Nah ini kan artinya Pak Yu sudah membuktikan bahwa ini loh saya isyhadu bi anna muslim. Jadi alhamdulillah selamat Pak Yu atas perjuangannya. Dan Ustaz, kita atas dukungannya. apresiasi sekali. Terima kasih Ustaz atas dukungannya. Semoga insya Allah nanti kita akan bisa mengawal ya kegiatan ini. Terima kasih. Dan apa mungkin statement terakhir sebelum kita akhiri tayangan ini kepada pemirsa? Jadi satu hal yang menjadi teladan di hidup kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu adalah sosok pribadi yang peduli, yang mengasihi seluruh umat manusia di bumi ini. Sampai beliau ini mengorbankan jiwanya, berperang, hartanya, kehidupannya, dan keluarganya. Dan salah satu statement beliau yang saya suka sampai di hari ini adalah beliau mengatakan aslim taslam. Artinya semua orang harus menerima Islam dan kemudian orang itu akan selamat. Namun itu sebagai sebuah kabar gembira, dan tetapi juga mengandung sebuah peringatan. Jadi artinya mengasihi orang tidak harus menyetujui dan berkompromi. Makanya hari ini yang salah satu yang membuat saya mu'alaf adalah Islam tidak pernah berkompromi dengan apapun yang bukan diperintahkan oleh Allah. Keburukan dan dosa. Dan Mubasyiron, kenapa yayasan ini diberikan nama Mubasyiron adalah karena sebagai pemberita kabar baik. Pemberi kabar gembira. Pemberita kabar gembira. Mubasyiron wa nadhiron. Nah, kemudian pesan saya kepada kita semuanya, jangan nanggung untuk jadi umat Muslim. Masya Allah. Jadilah Islam. Jangan nanggung menjadi umat Islam, teman-teman ya. Jangan nanggung, dan kita hari ini tidak punya hal lain selain semua aspek kehidupan kita yang kita lakukan hanya satu sebenarnya. Hari ini kita mau sekolah, hari ini kita mau kerja, hari ini kita mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi apapun hari ini tujuannya cuma satu sebenarnya. Apapun yang kita lakukan adalah ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya yang boleh disembah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Itu saja. Kalau aspek itu ada di dalam setiap pekerjaan kita, setiap studi kita, di rumah tangga kita, orang Islam ini akan kemudian akan menggenapi janjinya
bahwa umat Islam ini adalah umat pilihan Allah. Jadi hari ini kalau kita umat Islam ini sedang mengalami ekonomi buruk, studi buruk, ya kan, rumah tangga buruk atau apapun yang buruk, jangan-jangan cek tadi, apapun yang kita lakukan sebenarnya sedang tidak memuliakan Allah dan Islam. Gitu Ustadz. Saya terima kasih, minta maaf saya terima kasih dengan tim Ngaji Cerdas yang tentunya berkilo-kilo dari Bayat ini, mungkin 500-600 kilo dari tempat ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan sinergi Pak Yu, seperti nama yayasannya, Sinergi Nusantara. Dan kita mengajak untuk seluruh teman-teman pemirsa di Ngaji Cerdas Channel untuk kita support selalu dakwah Pak Yu ini, dan juga mungkin Pak Yu yang lain di seluruh Indonesia. Jangan berkecil hati bahwa insya Allah cahaya Islam akan bangkit di Bayat ini. Mulai dari yang kecil ini, mulai dari yang sederhana ini, dan mulai dari sekarang ya Pak Yu. Insya Allah kita akan berkolaborasi bersama membantu dakwah Pak Yu ini, dan juga insya Allah mungkin di sini ada ranting-ranting Muhammadiyah NU, mungkin bisa diajak ke sana Pak Yu. Betul. Kami bersinergi dengan dan itu mereka MUI ya. Betul. Ya. Ada yang saya lupa ya, dan komunitas-komunitas Islam yang lain. Alhamdulillah. Pak Yu selamat bertugas, semangat. Ini adalah tugas yang mulia. Allah yang menggajinya, dan insya Allah kita akan tetap support. Apapun yang Pak Yu butuhkan nanti curhat aja ke kami, insya Allah kami akan coba bantu. Kita akan fundraising, kita akan menyalurkan ini semuanya untuk membantu perjuangan Pak Yu di sini.